Semangat. Semangat itu bisa ada karena aktifnya hormon kebahagiaan. Kenapa mereka bisa aktif? Karena tidur kita berkualitas, karena pola makan kita benar, pola hidup kita sehat, metabolismenya seimbang, kitanya bahagia. Bahagia itu bisa didapat dari kelancaran usaha, perekonomian yang stabil, atau pencapaian-pencapaian, dan seterusnya. Maka otomatis ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, galau, sedang tidak bahagia, bisa berefek pada kualitas tidur kita, kepada pikiran kita, kepada pola makan kita, kepada keseimbangan metabolisme kita. Maka otomatis hormon kebahagiaannya turun. Semangat kalau mau disebut penting, sangat penting. Caps lock. Karena semangat ibaratnya bahan bakar di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya semangat, lagi sakit, lagi galau dan sebagainya, insya Allah pada akhirnya kita bisa melalui itu. Tapi kalau kita nggak punya semangat, kita jadi mudah ngeluh, mudah tumbang, mudah nyerah, mudah angkat tangan, mudah putus asa. Pesan-pesan yang sering disampaikan kepada orang-orang yang sedang terpuruk, sedang bermasalah, sedang sakit adalah jangan kehilangan semangat. Dalam bahasa kesehatannya adalah jangan sampai hormon kebahagiaannya turun, apalagi anjlok. Karena seperti yang sudah kita ketahui, semangat kan bisa naik, bisa turun. Yang harus diwaspadai adalah bahwa semangat itu bisa naik secara drastis, bisa turun secara drastis, bisa ngelonjak, bisa anjlok. Semangat kita ngelonjak itu ketika hormon kebahagiaan kita diproduksi secara berlebihan, terus suka ketambah dengan produksi hormon stres, misalnya adrenalin. Itu bisa mengakibatkan sakit pada organ-organ tubuh kita, misalnya sakit lambung, GERD, jantungnya berdebar lebih keras, atau tidak beraturan, terus pusing, sakit kepala. Yang berbahaya adalah ketika kita jadi lepas kendali. Lepas kendali artinya daya pikir kita menurun, tidak bisa berpikir, apalagi berpikir logis dan realistis. Udah gak bisa ngukur kemampuan, bisa menjadi menggebu-gebu, bisa menjadi euforia, bisa menjadi histeria. Sekarang kalau hormon kebahagiaannya turunnya drastis, anjlok, itu bisa berefek pada naiknya sensitivitas kita. Mudah marah, mudah tersinggung, merasa tidak berguna, merasa I'm nothing, I'm useless, minder, lalu menjadi stres, drop, frustrasi, bahkan depresi. Jadi semangat yang bagus itu yang stabil aja kan, biasa aja. Jadi ketika kita ngehadapin masalah atau kegalauan, kita biasa aja semangatnya. Artinya ada usaha yang kita lakukan biar dia nggak anjlok semangatnya, tetap stabil gini. Nah kalau kita mendengar berita yang menggembirakan, biasa aja juga. Itu artinya ada usaha-usaha dari kita untuk membuat si semangat tersebut tidak melonjak, tapi biasa aja. Nah ini fungsi biasa aja ini tuh buat apa? Itu biar bikin kita gak kehilangan daya berpikir kita. Karena biasanya orang yang menggebu-gebu, orang yang bergelora, atau orang yang drop, orang yang frustrasi, itu daya pikirnya menurun. Udah gak bisa mikir, apalagi berpikir logis dan realistis. Karena di situ yang bermain hormonnya, permainan perasaan. Jadi pikirannya turun. Itu biar kita bisa tetap berpikir secara logis, realistis, ukur kemampuan, dan gak lepas kendali. Jadi kita gak terjebak ke euforia atau terjebak ke depresi. Sekarang caranya gimana supaya kita semangatnya stabil? Yang pertama udah pasti ya, pola hidupnya harus sehat. Sedih ataupun senang, makan yang benar. Sedih ataupun senang, tidur yang benar. Ini sebenarnya obat supaya si semangat itu tidak terguncang-guncang atau goyah. Nah yang kedua adalah kita harus sudah notice sikon-sikon di mana semangat kita lagi melonjak dan sikon-sikon di mana semangat kita lagi anjlok. Kalau kita lagi ngelonjak semangatnya, itu artinya hormon kebahagiaannya lagi terlalu banyak diproduksinya. Itu harus sudah tahu, harus ngapain, pergerakan apa yang harus dilakukan untuk meredam itu. Dan ketika kita ngerasa sikon semangat kita lagi anjlok, itu kita harus sudah ngerti bahwa hormon kebahagiaan lagi turun. Jadi bikin pergerakan untuk nge-up hormon ini. Saat semangat kita sedang melonjak ataupun lagi drop, itu tanpa disadari
badan kita dalam keadaan tidak rileks akibat dari pernafasan yang tidak beraturan. Kadang panjang, kadang pendek, kadang tersendat. Maka diperlukan sebuah pernafasan yang menenangkan. Disebut menenangkan karena di dalam pernafasan ini ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui dulu sehingga bisa bikin tenang. Seperti yang sudah saya share berkali-kali dan termasuk yang saya pakai sampai saat ini adalah pernafasan segitiga, di mana di dalam pernafasan ini ada 3 kegiatan: menarik nafas, menekan nafas di perut, dan mengeluarkan nafas. Ini hitungannya sama detiknya. Misalnya ini 3 detik, 3 detik, 3 detik. Kalau kegiatan ini sudah dilalui dan dilakukan berulang-ulang, maka akan tercipta pernafasan yang menenangkan, yang bikin badan kita menjadi lebih rileks. Cara berikutnya adalah pergerakan aktif. Untuk apa? Menyalurkan tenaga, menyalurkan energi yang positif berlebihan ataupun menyalurkan energi yang negatif berlebihan. Berikutnya adalah meditasi. Di dalam meditasi itu ada kegiatan diam, hening, dan pemusatan pikiran. Fungsinya apa? Untuk memunculkan kemampuan berpikir kita. Karena saat kita sedang melonjak atau anjlok semangatnya, itu daya pikir kita menurun. Yang bermain hormonnya terlalu besar atau terlalu kecil. Maka daya pikirnya yang harus dipertegas supaya kita bisa tetap berpikir. Maka si semangat yang berlebihan tadi bisa turun, teredam. Semangat yang anjlok tadi bisa naik, nge-up dan sesuai, nge-fit. Berikutnya, cara untuk membuat semangat kita menjadi stabil adalah memanage semangat. Memanage semangat artinya membagi rata semangat kita di awal, di tengah, dan di akhir aktivitas. Yang masuk kategori aktivitas adalah pekerjaan kita ataupun situasi-situasi yang kita hadapi. Jadi dengan membagi rata, kita tidak perlu menggebu-gebu di awal, lalu kelelahan di tengah, dan terseok-seok di akhir. Atau kita tidak akan cuek di depan, berlari sekuat-kuatnya di akhir. Yang kita perlukan adalah berjalan kaki dari awal, tengah, sampai akhir. Kalau kita sudah bisa ngebagi semangat kita dalam aktivitas-aktivitas kita, maka segala aktivitas kita akan berakhir dengan smooth. Slay. Kepo Channel.